Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin hadirat Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, mengawali pertemuan kita pada siang yang berbahagia ini, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada saat yang berbahagia ini, Allah masih memberikan kita kekuatan dan kesempatan, diberikannya iman dan Islam sehingga kita hadir ke tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat fardu zuhur, dan mudah-mudahan tentunya seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, kita termasuk di antara bagian orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, di dalam kehidupan kita sehari-hari, sesungguhnya kita menghasilkan dua pekerjaan yang mungkin menjadi rutinitas kita. Pertama adalah kebaikan dan kedua adalah keburukan. Kedua amal ini sesungguhnya bisa dirahasiakan. Namun demikian dampaknya tentunya akan berbeda. Ketika orang melakukan amal soleh, kemudian amal soleh itu mereka sembunyikan, maka bisa jadi amal itu menjadi amal yang sangat istimewa. Tetapi tentunya tidak seluruh amal soleh itu bisa disembunyikan. Salah satu di antaranya salat berjamaah. Tetapi yang kedua, kalau ada orang yang melakukan maksiat, tetapi mereka sembunyikan maksiat itu, maka sesungguhnya mudaratnya akan lebih banyak. Itulah akibat yang pernah dikatakan oleh Nabi, ketika engkau akan menyangka ada orang-orang yang akan masuk surga, tapi pada akhirnya mereka akan masuk neraka. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, apa yang mereka lakukan? Karena sesungguhnya mereka adalah bagian dari kalian. Mereka yang senantiasa mendirikan sholat malam, kemudian beribadah layaknya kita beribadah. Tapi ketika tidak ada orang lain, maka ia akan melakukan dosa di waktu yang tersembunyi. Maka sidang jemaah yang berbahagia, yang pertama itu adalah amal yang rahasia. Sesungguhnya kalau ada di antara kita yang melakukan amal kebaikan, kemudian mereka lakukan amal itu secara sembunyi-sembunyi, maka di awal tadi kita sebutkan, maka amal itu akan menjadi amal istimewa. Inilah yang pernah dituliskan oleh Allah dalam Al-Quran, yakni surah An-Nisa ayat 142. Di dalam ayat itu Allah mengatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Orang-orang munafik itu berusaha untuk menipu Allah, tetapi apa yang terjadi? Sebaliknya mereka lah yang ditipu oleh Allah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kemudian apabila mereka mendirikan salat atau mereka beribadah, maka mereka mendirikannya dengan cara yang malas. Kemudian wa yura'unan nas, dan mereka ingin mendapatkan pujian. Sidang jemaah yang berbahagia, ayat ini sesungguhnya memberikan gambaran kepada kita bahwa orang munafik itu memiliki dua sifat di dalam ayat ini. Pertama, kalau mereka beribadah, maka mereka akan mendirikannya dengan bentuk yang malas, tidak ada motivasi dan tidak ada semangat. Yang kedua, kata Allah, mereka itu ingin pekerjaan atau amal ibadah yang mereka lakukan dilihat oleh manusia. Maka kalau demikian, maka mustahil orang-orang munafik itu bisa menyembunyikan amal-amal soleh yang mereka lakukan. Kemudian berkenaan dengan amal soleh, pada prinsipnya ada dua bentuk. Pertama adalah amal soleh yang dilakukan di dalam hati. Dan ini tentunya mestinya tersembunyi dalam hati kita. Ada niat yang ikhlas, ada sabar atas musibah, ada syukur atas nikmat, ada muhasabah dan selain sebagainya. Seluruhnya itu adalah amal-amal yang adanya di dalam hati yang tidak perlu diungkapkan kepada publik. Namun demikian kadang-kadang ada di antara kita yang juga mengungkapkannya. Saya ini ikhlas, saya ini adalah orang sabar. Pada prinsipnya kalimat-kalimat itu tidaklah boleh muncul ke permukaan karena dia adalah amalan hati. Yang kedua, ada amalan yang dia terlihat, tapi bisa juga dia dirahasiakan. Maka di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 271, ketika Allah mengatakan, in tubdus sadaqati fanimahi. Kalau kalian bersedekah,
kemudian kalian nampakkan sedekah itu, maka kalian akan mendapatkan pahala. Selama tentunya apa yang menjadi niat di dalam hati kita tidak berubah ketika amal itu kita lakukan. Tetapi ketika Allah mengatakan wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara wa huwa khairul lakum. Tapi apabila kalian bersedekah, kemudian sedekah itu kalian berikan kepada fakir miskin, kemudian setelah itu kalian sembunyikan, maka kata Allah itulah yang lebih baik. Sedang jemaah yang berbahagia, inilah di antara keutamaan mengapa tadi Allah menyuruh kita menyembunyikan amal-amal soleh. Kalau berbicara tentang sedekah, hari ini kan berbeda, Pak. Mengapa demikian? Setiap amal soleh hari ini dipublikasikan. Bahkan orang sedekah membuat konten, kemudian orang memberikan makan kepada orang lain divideokan, kemudian dimunculkan di YouTube, kemudian mendapatkan dukungan. Kalaupun kemungkinan dia tidak dapat pujian manusia, maka ia akan mendapatkan royalti dari konten yang dia buat. Maka disitulah sesungguhnya kehilangan makna. Sehingga mungkin dia mendapatkan pujian, atau dia mendapatkan nilai lain. Dan bagi mereka, itulah yang mereka inginkan. Apatah lagi sedang jemaah yang berbahagia. Hari ini untuk menjadi orang terkenal, atau menjadi orang yang viral, apapun dilakukan oleh manusia, walaupun kemungkinan merusak agama mereka. Berapa banyak hari ini anak-anak kita, ada anak-anak fak yang mereka merusak diri mereka sendiri, mereka belah lidah mereka. Kemudian dibuat dengan berbagai macam cara. Rambutnya yang begitu bagus, kemudian dibuat menjadi aneh. Apapun bagi mereka, yang penting mereka dikenal orang, itulah menjadi tujuan. Maka kembali kepada tadi. Orang-orang yang beramal, kemudian mereka menyembunyikan amal mereka adalah orang-orang yang diberikan nilai plus di sisi Allah. Di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhilli yawman la dhilla illa dhilluh. Kata Rasulullah, nanti ada 7 golongan manusia yang mereka mendapatkan perlindungan ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Siapa yang disebut oleh Rasulullah? Yang pertama itu rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fakhfaha. Seorang yang mereka bersedekah. Kemudian setelah mereka bersedekah, mereka sembunyikan apa yang mereka berikan. Hatta la ya'lamu simamul ma yunfiqu yaminuhu. Sampai-sampai dikatakan hadis itu, tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Ini kan sebuah kalimat majaz yang luar biasa. Yang menunjukkan sebuah keikhlasan. Yang saling berdekatan tapi tidak pernah saling mengungkapkan. Yang kedua, rajulun zakarullahu khalian fafadat ainah. Yang kedua kata hadis itu, seorang yang senantiasa mendirikan salat malam, kemudian mereka berzikir, kemudian air matanya menetes. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Yang itu atau yang semisal itu sedang jemaah yang berbahagia, muncul lahir dari orang-orang yang menyembunyikan amal soleh. Dan itu akan berbeda hari ini. Ketika orang baru salat malam, langsung dibukanya WA-nya, dikirim ke grup masjidnya, dia katakan, alangkah enaknya salat tahajud malam hari ini. Itulah sidang jemaah yang berbahagia, yang merusak gitu. Ada beberapa contoh yang dilukiskan oleh orang-orang dahulu. Dari Ibnu Abi Abdirrah rahimakumullah. Dia pernah menceritakan seorang soleh yang bernama Daud bin Abil Hindi. Dalam ungkapan dia katakan, Soma Daud dan Ibnu Abi Hindi arba'ina sanah. Bahwa sesungguhnya Daud bin Abi Hindi ini puasanya 40 tahun. Kemudian la ya'lamu bihi ahlahu. Keluarganya tidak tahu. Bayangkan hebatnya suaminya Daud bin Abi Hindi. Berpuasanya 40 tahun. Setiap saat, setiap ada waktu, maka dia senantiasa berpuasa. Dan itu tidak tahu oleh keluarganya. Wa kana khazazah. Dan dia ini pekerjaannya sama dengan bapak-bapak. Artinya pekerjaannya itu adalah jualan kain. Kemudian dikatakan, yahmalu ma'ahu ghadawah. Setiap dia pergi kerja dari rumah, dibekali oleh orang rumahnya nasi, atau roti lah orang Arab, maka dibawalah roti. Dan itu setiap hari. Tapi kemudian dikatakan, fayatasaddaqa bihi fit thariq. Kemudian apa yang dilakukan oleh Daud bin Abi Hindi? Di tengah jalan nanti dia akan sedekahkan. Dan itu 40 tahun. Hebatnya sidang jemaah yang berbahagia. 40 tahun dia bersedekah.
Sampai-sampai keluarganya, orang rumahnya menyiapkan tiap saat makanan yang itu dibawanya pergi kerja. Di tengah jalan dia sedekahkan dan tidak tahu keluarganya sampai selama 40 tahun. Itulah bedanya dengan kita. Baru salat puasa Asyura sampai ke planet Mars pun tahu dia kalau dia puasa Asyura. Karena ditulis ada cerita yang pernah diungkapkan oleh Abu Zura'ah bin Abi Yahya bin Amir tentang seorang bernama Ad-Dhahhak. Dia menceritakan satu masa di tempat kami terjadi namanya musim panas yang luar biasa. Satu ketika pemimpin mereka menyuruh mereka untuk keluar. Kemudian membawa binatang-binatang mereka untuk melakukan salat istisqa agar Allah menurunkan hujan bagi mereka yang berdoa. Saat itu salat istisqa pun dilakukan. Tapi jangankan tanda adanya awan yang akan menurunkan hujan. Malah panas yang terbit. Ketika itulah Ad-Dhahhak mengatakan, adakah di antara kalian yang hadir di sini adalah Yazid bin Abi Aswad? Tidak ada yang tunjuk tangan. Kemudian dibicara lagi, ada tidak di antara kalian hari ini yang hadir Yazid bin Al-Aswad? Tidak ada juga ngomong sampai ketiga kali. Kalau ada di antara kalian yang bernama Yazid bin Al-Aswad, silahkan maju ke depan dan kami sangat membutuhkan dia. Tidak lama setelah itu sedang jemaah yang berbahagia, Yazid pun berdiri. Kemudian dia datang ke depan. Disuruh oleh Ad-Dhahhak untuk berdoa. Disingsingkannya lengannya. Diangkatnya tangannya setinggi-tingginya. Dia tundukkan mukanya ke bawah seraya berdoa kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya saya disuruh oleh mereka untuk berdoa kepadamu meminta hujan. Dalam asar dikatakan, tak lama setelah itu apa yang terjadi? Dengan izin Allah air pun hujan. Sampai mendekati mata kaki mereka. Seluruh orang-orang kemudian mengenal yang namanya Yazid bin Al-Aswad. Dia menjadi viral. Kemana pergi orang mengaguminya seraya mengatakan inilah syekh, inilah ulama, inilah orang hebat yang doanya mustajabah di depan Allah. Tapi apakah ketika Yazid bin Al-Aswad dikenal oleh orang banyak lantas dia menjadi senang? Rupanya berbeda sedang jemaah yang berbahagia dengan kita hari ini. Yazid bin Al-Aswad tidak senang. Dia malah menjadi terbebani ketika banyak orang mengenalnya. Kemana pergi orang akan bermohon agar engkau mendoakan kami. Akhirnya apa yang terjadi? Yazid bin Al-Aswad berdoa kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya ketersohoran ini telah membuat saya agak selisih-lisih. Engkau istirahatkan saya. Apa yang dia inginkan? Maka tidak lama setelah itu Allah wafatkan dia. Itulah silang jemaah yang berbahagia. Orang-orang yang tulus. Mereka yang melakukan sebuah amalan kemudian amal itu tidak ingin dipiralkan. Berbeda dengan kita hari ini. Sekecil apapun aktivitas. Mulai urusan pribadi. Bahkan urusan ibadah yang tidak perlu dipertontonkan pun dipertontonkan oleh orang lain agar mereka viral. Ada cerita yang diungkapkan juga oleh Abu Hamzah As-Sumali tentang Ali bin Husain. Ali bin Husain ini kalau diurut tentunya bagian dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa yang terjadi? Ketika dia menjadi gubernur, setiap saat dia memanggul roti ataupun gandum. Asal malam diantarkan ke rumah orang-orang yang ada di tempat kekuasaan. Dan setiap pagi para orang miskin itu membuka pintu, maka mereka akan menemukan bahwa ada kue dan atau ada gandum di depan rumah mereka. Kapan mereka tahu kalau itu yang diantarkan oleh Ali bin Al-Husain? Ketika pada waktunya dia meninggal. Meninggal Ali bin Al-Husain. Kemudian mereka sudah mulai merasakan tidak ada lagi orang yang mengantarkan gandum. Ketika orang-orang memandikan Ali bin Husain, mereka menemukan bahwa ada bekas pundaknya yang hitam. Diakibatkan seringnya dia mengangkat gandum ataupun kue. Itulah sidang jemaah yang berbahagia. Orang-orang dahulu, gubernur-gubernur kita dahulu, gubernurnya orang-orang soleh, yang mereka akan memberikan subsidi tanpa ada orang tahu siapa yang mengantarkan subsidi. Tetapi hari ini, insya Allah hampir tidak terlihat. Yang banyak gubernur hanya masuk parit. Insya Allah paritnya barokah juga nampaknya. Jadi kalau nak jadi gubernur, belajarlah masuk parit, insya Allah bisa jadi presiden. Makin dalam sumurnya dimasuki, maka itulah luar biasa. Dan dulu tidak pernah dilihat. Maka tadi kita katakan, inilah amal baik yang sebaiknya.
Yang kedua adalah dosa yang disembunyikan. Berhati-hati. Tadi kita sampaikan di awal, Nabi pernah menceritakan satu saat nanti kalian akan melihat satu kaum yang mereka membawa pahala di akhirat seperti gunung Tihama yang putih. Tetapi di hadapan Allah pahala itu hilang laksana kapas yang diterbangkan oleh angin. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi, apa kesalahan mereka ya Rasulullah? Apakah kami akan masuk seperti mereka? Kata Rasulullah, mereka sama dengan kalian. Mereka juga melakukan sholat malam. Mereka juga senantiasa tentunya sholat berjamaah. Mereka juga senantiasa berpuasa. Tapi mereka akan tidak bisa menjaga diri mereka dengan dosa ketika mereka sendirian. Itulah sesungguhnya dosa-dosa tersembunyi. Sidang jemaah yang berbahagia, berapa banyak hari ini kita mempunyai handphone. Tiap hari kita berzikir. Tiap hari kita membaca Al-Quran. Tiap hari kita meluangkan waktu untuk sholat berjamaah. Tapi ada masanya kadang-kadang kita berteman dengan gadget. Yang dilihat di gadget itu banyak yang baik. Tapi juga tidak sedikit yang buruk. Mungkin apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu realitasnya hari ini. Berapa banyak kali kita melihat sesuatu yang tidak pantas kita lihat. Yang kadang-kadang tidak pun didatangkan, dia datang dengan sendirinya. Tetapi yang lebih parah, kalau ada orang-orang sengaja mencari kesempatan, ketika tidak ada orang lain yang melihatnya, mereka melihat sesuatu yang berdosa tanpa mungkin dilihat orang, sehingga dia sendiri merasa selamat dari dosa yang mereka lakukan. Mudah-mudahan tentunya kita berusaha menjadi orang yang terbaik. Ada 2 poin yang kita sampaikan tadi. Pertama, bahwa seluruh amalan kita bermuara kepada 2 hal saja, kebaikan dan keburukan. Tapi kebaikan itu kalau disembunyikan menjadi amal yang istimewa. Tapi kalau keburukan yang kita sembunyikan, maka dia akan membawa malapetaka yang luar biasa. Dan tentunya kita berharap, mudah-mudahan Allah menjaga diri kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.